Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Rahman dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3 UINSI Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemikiran pendidikan Islam dari Muhammad Nasir. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari mengenai pemikiran pendidikan Islam dari Muhammad Nasir, hendaknya kita terlebih dahulu mengetahui biografi singkat dari Muhammad Nasir. Muhammad Nasir lahir di Jembatan Burukir, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang bertepatan pada hari Jumat, tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1908 Masehi. Hingga ia dikenal sebagai seorang cendekiawan Muslim, pemikir, politisi, dan juga tokoh pendidikan yang telah memberikan pijakan penting dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di desa kelahirannya dulu, Nasir kecil melewati masa-masa sosialisasi, keagamaan, dan intelektualnya. Nasir dimulai dari sekolah rakyat di Maninjau, Sumatera Barat hingga kelas 2 saja ketika ayahnya dipindah tugaskan ke Bakeru. Adapun aktivitas Nasir semakin berkembang ketika menjadi siswa di Al-Ghamameh Middlebury School AMS di Bandung. Nasir juga mempelajari agama secara mendalam serta berkecimpungan dalam bidang politik, dakwah, dan juga pendidikan. Setelah kita mengetahui mengenai biografi singkat dari Muhammad Nasir, di sini kita akan membahas mengenai konsep ataupun pemikiran pendidikan Islam Muhammad Nasir. Konsep pendidikan Islam dari Muhammad Nasir yang terkenal ialah pendidikan Islam yang integral, harmonis, dan juga universal. Pendidikan integral yang dimaksud ialah sebuah pendidikan yang mencakup diri manusia antara jasmani dan juga rohani. Adapun pendidikan Islam yang harmonis ialah sistem pendidikan yang menyelaraskan seluruh potensi yang ada pada anak didik. Sehingga pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, melainkan sebuah upaya menuju kematangan intelektual ataupun juga persediaan rohani yang cukup untuk berpikir menurut garis ilmu pengetahuan. Kemudian pendidikan Islam yang universal adalah pendidikan yang tidak hanya membimbing seseorang untuk menjadi seseorang yang hanya mementingkan keinginan pribadi yang bersifat duniawi sehingga meninggalkan kepentingan orang banyak yang bersifat akhirat. Kesimpulannya ialah pemikiran pendidikan Islam Muhammad Nasir ialah pendidikan Islam yang integral yang bersifat memadukan, harmonis bersifat menyelaraskan, dan juga universal mencakup keseluruhan aspek di dalam pendidikan. Tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Nasir, tujuan utama pendidikan Islam adalah sejalan dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi hamba Allah yang sejati. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian, kurikulum pendidikan Islam. Latar belakang munculnya pemikiran Muhammad Nasir tentang integrasi ilmu umum dan juga ilmu Islam adalah adanya sistem pendidikan antara Barat dan juga Timur yang berkembang dan masing-masing memiliki sisi negatif dan juga positif. Muhammad Nasir berpendapat bahwa seorang pendidik Islam tidak perlu memperdalam ataupun juga memperbesar pertentangan antara sistem pendidikan. Kurikulum pendidikan yang ditawarkan Muhammad Nasir bersifat integral, yakni sistem pendidikan yang memadukan intelektual, moral, dan juga spiritual. Konsepsi pendidikan integral, harmonis, dan universal yang tentunya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah serta melihat keadaan sosial budaya pada waktu itu. Setelah mempelajari mengenai konsep pemikiran pendidikan Islam, di sini terdapat relevansi pendidikan Islam Muhammad Nasir dengan pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan Islam di Indonesia saat ini sudah memadukan antara pendidikan agama dan juga pendidikan umum, meskipun tidak semua lembaga pendidikan memadukan antara keduanya. Sebagai contoh lain, yaitu pendidikan Islam yang dilaksanakan di pesantren-pesantren modern saat ini, banyak yang menerapkan sistem pendidikan Islam yang integral, yang menggabungkan dan mengkombinasikan antara pendidikan agama dan juga pendidikan umum. Sebagai contoh ialah Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Darussalam Gontor, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui mengenai konsep pemikiran pendidikan Islam Muhammad Nasir, di sini saya akan membahas mengenai karya-karya dari sekian banyaknya karya Muhammad Nasir. Yang pertama ada Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, di mana
Buku ini membahas mengenai peran pendidikan Islam dalam membentuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang layak hidup mulia di dunia maupun juga di akhirat dengan tauhid sebagai dasar negara dan juga kehidupan. Kemudian yang kedua ada buku Islam sebagai dasar negara, di mana buku ini merupakan kumpulan pidato di forum yang menegaskan Islam sebagai dasar negara sempurna karena holistik, universal, dan menjamin keadilan serta keragaman. Kemudian yang terakhir adalah Capita Selecta, merupakan kumpulan karangan Muhammad Nasir dari tahun 1930-an hingga 1950-an dan diterbitkan dalam 3 jilid utama yang dikategorikan berdasarkan tema penting seperti kebudayaan, filsafat, pendidikan, agama, ketatanegaraan, dan persatuan agama negara. Buku ini menegaskan ketinggian ajaran Islam sebagai aturan hidup universal untuk kemasyarakatan dan negara dengan ruh utama memuliakan Islam secara hujjah untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga perdamaian. Adapun pesan-pesan Muhammad Nasir terhadap dunia pendidikan. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan dan suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu seorang guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya. Dikutip Muhammad Nasir. Sekian paparan materi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jikalau ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.